Dinikahi mafia Italia demi nyelamatin adik, tapi malam pertama malah bikin trauma. Aku tak pernah menyangka, hidupku yang tenang berubah jadi naskah film kriminal. Gara-gara satu kejadian, aku harus memilih, kehilangan adik selamanya, atau menikah dengan pria asing yang namanya saja membuat polisi ketakutan. Dia mafia. Bukan tokoh film. Tapi nyata. Nafasnya dingin, tatapannya tajam. Dan malam pertama, bukan seperti yang kubayangkan. Itu membuatku trauma. Tapi bukan karena yang kamu pikirkan. Namaku Livia, mahasiswa Indonesia di Roma, tinggal bersama adik perempuanku, Sofia. Kami datang ke Italia dengan mimpi besar. Aku kuliah arsitektur, dia sekolah menengah atas. Hidup kami sederhana, penuh perjuangan, tapi terasa cukup karena kami saling menjaga. Sampai suatu malam semuanya berubah drastis. Aku baru pulang dari kampus saat mendapati kamar berantakan dan Sofia tidak ada. Beberapa menit kemudian telepon berdering dari kantor polisi. Jantungku seakan berhenti. Mereka bilang adikku ditangkap karena membawa koper berisi uang tunai hampir 1 juta euro. Aku syok. Ternyata koper itu milik temannya, yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sofia tidak tahu isinya. Tapi dalam hukum, dia tetap bersalah. Kami tak punya uang untuk sewa pengacara hebat. Pilihannya hanya satu, Sofia bisa dihukum hingga 10 tahun penjara. Aku menangis sepanjang malam. Dia baru 17 tahun. Masih polos. Masih suka nonton kartun dan main TikTok. Aku memohon, mencoba menghubungi semua orang, hingga tiba-tiba datang seseorang ke apartemenku. Pria tinggi berbadan tegap, mengenakan jas gelap dan wangi parfum mahal. Ia memperkenalkan diri, Alessandro Bianchi. Nama yang terdengar akrab, karena sering disebut di koran kriminal. Jika kau ingin adikmu bebas, menikahlah denganku malam ini juga. Aku tercengang. Dunia rasanya berputar. Ini nyata? Atau jebakan lain? Tapi saat itu aku hanya berpikir satu hal. Aku tak sanggup kehilangan Sofia. Aku menghabiskan malam itu dalam diam. Duduk di tepi ranjang apartemen kami, memandangi foto masa kecilku bersama Sofia yang terpajang di meja. Aku ingat betul senyumnya saat kami pertama kali tiba di Roma. Harapannya begitu besar, mimpinya begitu sederhana. Kuliah musik, jadi guru, lalu pulang ke Indonesia. Tapi kini semua itu nyaris musnah hanya karena koper sialan yang bukan miliknya. Di meja lain, ponselku terus menyala. Panggilan tak dikenal, pesan masuk dari nomor-nomor yang tak kuingat pernah kusimpan. Dan di antara semuanya, satu pesan dari nomor rahasia hanya bertuliskan Midnight. Via Rosa 41. Come alone. Dengan langkah limbung, aku sampai di alamat yang dimaksud. Sebuah villa besar di pinggiran kota, terisolasi, dijaga 2 pria bersenjata. Mereka hanya mengangguk ketika aku datang, membawaku masuk tanpa sepatah kata pun. Di dalam, semua terasa dingin. Lampu remang, udara terlalu sunyi. Lalu aku melihatnya lagi, Alessandro. Kali ini mengenakan jas hitam dengan dasi merah darah. Aku sudah siapkan segalanya. Notaris, saksi, bahkan cincin. Kau hanya perlu tanda tangan dan ucap sumpah. Suara hatiku berteriak ingin lari. Tapi suara Sofia di benakku berkata lain, Kak, jangan biarkan aku di sini sendirian. Dengan tangan gemetar, aku kenakan gaun satin hitam yang disediakan. Tidak ada gaun putih. Tidak ada bunga. Tidak ada musik. Hanya kata, sah, yang keluar dari mulut notaris. Dan detik itu juga, aku resmi jadi istri seorang mafia Italia. Dan hidupku berubah selamanya. Setelah akad itu, aku dibawa ke lantai 2 villa. Kamar kami, atau mungkin lebih tepatnya, kamar milikku, sangat luas, dipenuhi perabot antik, lukisan bergaya Renaissance, dan aroma kayu mahal. Tapi semua itu tak membuatku tenang. Jantungku berdegup tak beraturan. Aku tahu ini malam pertama. Dalam banyak pernikahan, malam pertama jadi awal kebahagiaan. Tapi bagiku, ini adalah awal dari ketakutan. Aku berdiri di sudut kamar, tangan bergetar, tak tahu harus apa. Gaun hitam yang kupakai sejak akad masih melekat di tubuhku. Dingin. Membungkus ketegangan. Lalu Alessandro masuk.
Tenang, tanpa suara, dan menatapku lama. Sangat lama. Kupikir, dia akan mendekat. Mungkin langsung menjatuhkanku ke ranjang. Tapi yang dia lakukan justru membalikan badan, membuka lemari, mengambil bantal dan selimut, lalu berjalan menuju sofa panjang di ujung ruangan. Kau bisa tidur di sini. Aku tak akan menyentuhmu. Tapi satu hal, jangan pernah coba-coba kabur. Dan jangan buka pintu sayap kiri rumah ini. Aku terdiam. Masih mencerna. Ia melempar selimut ke sofa, lalu duduk. Membuka buku. Serius. Tanpa melihatku lagi, aku mematung. Malam pertama yang kutakutkan justru menjadi malam paling sepi, paling asing, dan paling penuh tanda tanya. Aku tidur dalam posisi membelakangi pintu, menahan napas setiap kali dia bergerak. Tubuhku tak disentuh, tapi hatiku remuk. Luka batin ini muncul bukan karena kekerasan, tapi karena kehampaan. Karena kebekuan yang tak bisa kutembus. Dan malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena dipaksa, tapi karena tak tahu siapa sebenarnya pria yang kini kupanggil suami. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat. Sinar matahari menyelinap lewat tirai tipis, tapi tak mampu menghangatkan suasana kamarku. Alessandro sudah tidak ada di sofa. Seperti bayangan, dia datang dan pergi tanpa jejak. Yang tertinggal hanya bekas lipatan bantal dan aroma kopi yang samar. Hari-hariku setelah itu terasa seperti hidup dalam film bisu. Aku tinggal di rumah besar bergaya klasik, dikelilingi penjaga bersenjata yang hanya diam dan mengawasi. Setiap langkahku diawasi. Bahkan untuk keluar ke taman belakang pun harus atas izin asisten pribadi Alessandro. Tidak ada yang memperlakukanku kasar, tapi aku juga tidak punya ruang untuk hidup. Aku seperti lukisan di dinding, dilihat tapi tidak disentuh. Dikenal sebagai Nyonya Bianchi, tapi tak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga. Alessandro pulang hanya saat malam. Ia makan sendiri di ruang kerjanya. Kadang kami bertukar sapa satu dua kata, tapi itu pun tanpa ekspresi. Tatapannya tajam, tapi kosong. Seolah ia terbiasa hidup dengan rahasia yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Aku mulai merasa kehilangan jati diriku. Apa aku hanya alat transaksi? Apa aku hanya istri legal untuk melindungi bisnisnya? Aku tak tahu. Namun, yang paling membuatku bingung adalah, dia tidak menyakitiku. Tidak sekalipun menyentuhku, bahkan untuk menggenggam tanganku pun tidak. Dia bukan pria kasar. Tapi justru itu membuat hatiku semakin berantakan. Karena pria yang paling berbahaya di kota ini, justru membuatku merasa paling tidak terlihat. Sampai suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan lewat celah pintu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Jika aku kehilangan dia juga, aku tak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Aku terpaku. Siapa dia yang dimaksud? Dan mengapa? Nadanya terdengar begitu patah. Sejak malam itu, hatiku dihantui pertanyaan yang tak kunjung reda. Siapa dia yang dimaksud Alessandro? Apa maksud kalimat kehilangan lagi? Aku mulai merangkai kepingan demi kepingan seperti puzzle yang tak lengkap. Tatapannya yang sering kosong, sorot matanya yang seperti menahan banyak beban, serta caranya menjaga jarak dariku, semua seperti tanda dari luka yang belum sembuh. Sampai akhirnya, malam itu, aku memberanikan diri bertanya saat makan malam. Untuk pertama kalinya, kami duduk semeja. Hanya kami berdua. Sun. Suara sendok pun terdengar jelas. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Kenapa kamu menyelamatkan Sofia? Kenapa kamu menikahiku? Alessandro berhenti mengunyah. Ia menatapku cukup lama, hingga aku hampir menyesali pertanyaanku. Lalu, dengan suara rendah yang serak, ia berkata, kau mengingatkanku pada seseorang yang tak bisa kuselamatkan. Adik perempuanku. Namanya Lucia. Ia menunduk. Jemarinya gemetar di atas meja. Lucia juga dijebak. Tapi aku terlambat. Aku sibuk membangun kekuatan. Terlalu percaya pada orang-orang yang akhirnya mengkhianati kami. Saat aku sadar, dia sudah jadi mayat di sungai. Aku tercekat. Dadaku nyeri. Kau dan adikmu terlalu mirip dengan kami dulu. Dan saat tahu Sofia dijebak,
aku tahu aku harus bertindak cepat. Menyelamatkan kalian, seperti harapan yang tak pernah sempat aku wujudkan dulu. Malam itu, Alessandro akhirnya retak. Untuk pertama kalinya, kulihat dia sebagai manusia, bukan mafia. Bukan penguasa dunia hitam. Tapi kakak yang gagal. Laki-laki yang hidup dengan luka yang dalam dan diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin memeluknya. Bukan karena cinta. Tapi karena luka kami ternyata tak jauh berbeda. Sejak malam itu, semuanya berubah pelan-pelan. Alessandro yang dulu dingin mulai mencair, meski sangat perlahan. Tatapannya mulai melembut saat menemuiku di lorong. Ia mulai menyapa lebih dulu, bahkan pernah membawakan selimut ke taman saat tahu aku duduk terlalu lama membaca buku di bawah angin. Dia mulai mengajakku ngobrol. Tentang arsitektur, tentang Italia, tentang masa kecilnya bersama Lucia. Suaranya lebih hangat. Sesekali aku menangkap senyum tipis yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku mulai membuka hati. Bukan karena aku butuh tempat aman, tapi karena aku mulai melihat siapa dia sebenarnya di balik semua ketegasan dan reputasi gelapnya. Dia bukan monster seperti yang dibicarakan orang-orang. Dia hanya laki-laki yang hancur karena kehilangan, dan tak pernah diberi kesempatan sembuh. Kami mulai menghabiskan waktu bersama. Menonton film klasik, belajar membuat pasta, bahkan bermain catur. Dan setiap malam, sofa itu tetap jadi tempat tidurnya. Dia tak pernah memaksaku berbagi ranjang, meski kami sudah sah sebagai suami istri. Sampai suatu sore, dia berkata pelan, aku ingin hubungan kita bukan lagi transaksi, Liv. Aku ingin kita mulai dari awal, dengan pilihan. Bukan paksaan. Tapi jika kamu belum siap, aku akan menunggu. Air mataku jatuh saat itu juga. Karena aku sadar, pria yang dulu kutakuti, kini jadi satu-satunya tempat aku merasa utuh. Beberapa minggu setelah Alessandro mengutarakan niatnya, aku tahu jawabanku. Bukan karena waktu yang kami habiskan, tapi karena perasaan yang tumbuh tanpa paksaan. Rasa yang lahir bukan dari belas kasihan, tapi dari pengertian. Dari luka yang kami peluk bersama, dan keheningan yang tak lagi menakutkan. Kami menikah ulang secara resmi di balai kota kecil dekat Danau Garda. Tak ada senapan. Tak ada jas hitam mencurigakan. Hanya aku, dia, dan sepasang sahabat yang kami percaya. Aku mengenakan gaun biru muda sederhana. Alessandro memakaikan cincin dengan tangan yang dulu pernah gemetar karena trauma, tapi kini mantap penuh keberanian. Sofia hadir hari itu. Ia kini belajar musik di London, dengan beasiswa penuh, hadiah diam-diam dari Alessandro. Saat memelukku, dia berbisik, aku tak akan pernah bisa membalas ini, Kak. Tapi aku berdoa kalian bahagia selamanya. Rumah besar itu bukan lagi penjara. Kini jadi rumah sungguhan. Halaman belakang kami isi dengan suara burung, bunga-bunga segar, dan dapur kecil tempat kami sering bertengkar soal bumbu. Alessandro tak lagi mafia yang ditakuti, dia adalah suamiku, penjagaku, dan sahabat sejiwaku. Dan malam pertama kami yang sesungguhnya, bukan lagi trauma, tapi penyembuhan. Malam saat kami saling memeluk tanpa rasa takut, tanpa beban masa lalu, dan hanya ada bisikan. Kita pulang.